Nah, dan kita di dalam Fatihah itu dibawa masuk lebih dalam. Setelah kita la ilaha illa huwa, harus masuk ke la ilaha illa anta. Karena kalau mandek di situ, artinya nanti kita membayangkan atau merasakan Allah sebagai sesuatu yang di luar diri. Artinya masih ada batasan loh Mas. Kan masih ada aku, masih ada kamu, dan dia. Lalu tiba-tiba di ayat kelima, iyaka. Oh, langsung Allah ini bukan dia lagi, tapi jadi engkau. Tiba-tiba tadi setelah huwa lalu la ilaha illa anta, yaitu di dalam ayat yang kelima, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Nah, jadi yang dimaksud manunggaling kawula Gusti itu manunggaling kawula Gusti dalam makna spiritual. Jangan dimaknani biopsikologis. Nanti dimaknani biopsikologis kan lucu nanti. Jadi di dalam diri saya ada Allah, bahwa Fatihah itu awalnya la ilaha illa huwa, lalu la ilaha illa anta, pada akhirnya yang tanpa tinulis yaitu rasa yang di dalam tadi itu la ilaha illa ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mengatasi ngaji tasawuf saintifik bersama saya Muhammad Sirajuddin Sudi. Di sini ada Bapak Ustadz Mustamir Peda. Baik, sobat mengatasi, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang suatu hal yang dekat dengan kita, bahkan kita melakukan sehari-hari seperti itu, yaitu tentang terkait zikir Al-Fatihah, Ustadz. Ya. Dimana zikir Al-Fatihah ini terdapat banyak sekali makna dan rohani-rohaniyah yang bisa kita petik, itu bagaimana Ustadz? Iya, jadi Fatihah itu kalau dianalisis secara tajwid itu ya luar biasa. Maksudnya secara syariat dohirnya, dohir huruf-huruf itu sudah luar biasa sebenarnya. Apalagi kalau kita maknani secara secara ruhaniyah ya, atau hakikat, secara hakikat itu luar biasa. Nah, kali ini saya ingin berbagi dengan Mas Sirot tentang Fatihah sebagai sebuah zikir. Ya tentu Mas Sirot sudah pernah dengar ya, afdhalu dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah ya. Zikir itu terbaik kan la ilaha illallah. Nah, Al-Fatihah itu sebenarnya manifestasi dari zikir la ilaha illallah itu, Mas. Mungkin teman-teman sufi sudah pernah mendengar bahwa la ilaha illallah itu ada 3 level. Satu, la ilaha illallah ya. Jadi la ilaha illallah kan zikir itu la ilaha illallah, yaitu ada 3 level. Satu, la ilaha illallah, domirnya huwa, artinya tidak ada Tuhan selain dia. Kalau berarti kan goib. Goib itu artinya, kalau bahasa kerennya nganu Mas Sirot, bahasa kerennya transenden. Jadi Allah yang transenden, yang nggak bisa dipahami secara langsung. Jadi huwa itu la ilaha illallah. Terus la ilaha illa anta, yaitu level keduanya ya, tidak ada Tuhan selain engkau. Kan kayak saya Mas Sirot ini engkau gitu. Engkau itu berarti di depan. Jadi Allah itu bukan goib lagi. Kalau tadi kan goib domirnya. Kalau ini mukhotob sudah. Nah, mukhotob yaitu Allah sebagai anta, sebagai engkau. Nah, ini antara transenden dan imanen namanya, Mas. Nah, yang terakhir itu yang imanen, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Nah, aku itu mutakalim. Mutakalim berarti yang ngomong. Nanti inilah Allah yang imanen. Jadi Allah niku transenden sekaligus imanen. Ini kalau itu bahasanya orang pinter-pinter sih. Imanen, transenden. Ya kita nggak usah terlalu bingung lah sama kata-kata gitu. Nah, sekarang gini, kita maknani Fatihah dalam perspektif, dalam pisau analisisnya tentang la ilaha illallah tadi ya. Karena kan maknanya seperti Mas Sirot katakan kan, makna Fatihah kan macam-macam, sangat dalam ya. Nah, tetapi kali ini kita akan menggunakan pisau analisis namanya la ilaha illallah tadi. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Kalau Mas Sirot baca Fatihah itu kan bismillahirrahmanirrahim. Allah dengan atas nama Allah. Jadi bismillah itu sebenarnya kalau dimaknani yang paling indah itu atas nama, Mas.
Kadang-kadang kan dimaknani dengan menyebut nama. Tapi sebenarnya yang paling indah itu atas nama. Kalau dengan menyebut nama itu artinya saya misalnya ke Mas Sirot. Ya, Mas Sirot ini punya dosen yang sangat dihormati. Terus saya siapa misalnya dosen yang dihormati, misalnya Pak Aka misalnya, atau Pak Saif ya, atau Pak Hamdan misalnya gitu ya. Terus saya bilang ke Mas Sirot, Mas Sirot, ini saya itu kesini itu tadi sudah diizinkan sama Pak Aka. Nah itu kan Mas Sirot langsung, wah bawa namanya Pak Aka nih, nah gitu, atau bawa namanya Pak Hamdan nih, bawa namanya Pak Saif nih. Itu kan tentu berbeda dengan saya ngomong sama Mas Sirot tanpa bawa nama gitu. Tapi yang lebih indah itu malah atas nama, Mas. Bukan dengan nama ya? Bukan dengan nama, yang lebih dalam, lebih hakikat itu atas nama. Atas nama itu, Mas Sirot saya kesini atas namanya Pak Aka. Oh, Mas Sirot langsung lihatnya nggak lihat saya, lihatnya Pak Aka kan? Karena atas nama. Dan kalau orang itu atas nama misalnya, ini lebih dalam lagi, mungkin lebih terasa lagi. Misalnya saya datang ke Mas Sirot atas nama presiden. Waduh, lebih dalam lagi. Padahal Allah itu kan di atasnya presiden. Ya presidennya presiden, bahkan presidennya presiden yang kekuasaannya nggak terbatas. Jadi, dan ketika saya merasakan itu atas nama Allah, saya kira-kira berani macam-macam nggak? Berani kan membawa namanya atas nama presiden. Masa saya tidak menjaga diri kan? Nah, saya harus menjaga diri saya betul ya. Nah, nanti kalau saya ada apa-apa itu, atau saya berbuat sesuatu yang tidak layak gitu kan, malu kan, kasihan presiden. Gitu. Kasihan presidennya. Nah, itu atas nama. Nah, ketika seseorang mengatakan atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kan seakan-akan Allah kan masih transenden tadi, kan masih dia, masih ngobrolin kita, Allah yang diobrolin, kita ngobrolin tentang Allah. Jadi Allah itu masih tentang, masih di luar sana. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Sama juga waktu Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu maknanya segala ya. Jadi kalau maknani alhamdulillah itu kan pujian, tapi kalau ada alnya begitu, alhamdulillah itu dimaknani semua pujian lillahi, hanya milik Allah. Itu Allah juga masih di sana sih, masih transenden, masih sesuatu yang terpisah dengan kita, yang masih terpisah. Itu masih la ilaha illahua ya. Terus Ar-Rahmanir-Rahim diulang lagi, Allah masih sebagai dia. Maliki Yaumiddin, masih Allah sebagai dia ya Mas ya. Jadi ayat 1 sampai ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, itu Allah sebagai la ilaha illahua. Ya, masih di luar sana, masih transenden, masih tidak bisa kita kenali secara langsung. Itu la ilaha illahua. Nah, dan kita di dalam Fatihah itu dibawa masuk lebih dalam. Setelah kita la ilaha illahua, harus masuk ke la ilaha illa anta. Karena kalau mandek di situ, artinya nanti kita membayangkan atau merasakan Allah sebagai sesuatu yang di luar diri. Artinya masih ada batasan loh Mas. Kan masih ada aku, masih ada kamu, dan dia. Nah, berarti kan masih ada aku dan kamu. Saya kalau membicarakan seseorang, misalnya temannya Mas Sirot, saya bicarakan si Fulan sebagai objek pembicaraan. Berarti kan masih ada aku, masih ada Mas Sirot yang saya ajak bicara sama temennya tadi. Sama temennya, berarti kan masih tiga. Itu masih tiga, itu belum tauhid. Kalau secara syariat sudah tauhid ya. Tapi secara hakikat itu level pertama dari tauhid. Lalu tiba-tiba di ayat kelima, iyyaka. Oh, langsung Allah ini bukan dia lagi, tapi jadi engkau. Jadi engkau. Nek kamu kita rasa apa nih Mas? Jadi engkau. Jadi hanya iyyaka itu maknanya hanya ya. Jadi kalau maknani iyyaka hanya kepadamu, satu-satunya itu iyyaka. Beda dengan misalnya na'budu iyyaka, aku menyembah engkau, itu gitu. Tapi kalau iyyaka na'budu itu hanya engkau satu-satunya yang hamba sembah. Itu Allah tiba-tiba jadi engkau. Nah, ini dari dia
jadi engkau. Nah saat itu masih ada dua loh Mas ya. Masih ada saya yang ngucap dan masih ada Allah yang saya ajak bicara. Masih ada mutakalim dan ada mukhatabnya. Masih dianya sudah nggak ada. Jadi Allah itu sudah engkau. Itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah itu tentu begini. Kalau saya membicarakan presiden nggak di hadapan saya, kan hati saya biasa saja, mungkin mengagumi, misalnya saya mengagumi Presiden Soekarno, saya mengagumi Presiden Soeharto, saya mengagumi Presiden Habibie, saya mengagumi Gus Dur, mengagumi Bu Mega, mengagumi Pak SBY, mengagumi Pak Jokowi, mengagumi Pak Prabowo misalnya. Itu kalau saya hanya jadi bahan omongan ya kagum Mas, tapi rasanya kan kurang. Ya rasanya kan kurang, masih enggak deket-deket banget, cuma ngobrolin aja. Kita mungkin kagum baca sejarahnya Bung Karno misalnya dengan segala pengorbanan, dengan segala kontroversinya gitu. Itu kan kita akan kagum, tetapi kekaguman itu tentu berbeda ketika tiba-tiba presiden itu di hadapan saya. Iya kan. Makanya dituntun sih. Jadi nggak langsung. Kalau Mas Sirot nari sufi nggak langsung ekstase ya Mas ya, kan ada dinamika awalnya dulu, baru nanti masuk ke ruang kehampaan ya, masuk ke ruang kefanaan, itu kan ada prosesnya. Jadi nggak langsung tiba-tiba langsung hampa gitu, nggak. Ini kalau Al-Fatihah itu nuntunnya gitu, nggak langsung. Coba kalau saya langsung presiden di hadapan saya, malah kuwaget, saya malah nggak bisa ngapa-ngapain kan, malah gelagapan ya Mas ya. Tahu nggak gelagapan? Kertas Pak. Ya kertas ya, dari gelagapan itu ya. Jadi kayak kaget. Kayak kaget. Nah itu malah kalau langsung gitu, nah malah tanpa persiapan gitu. Nah di dalam perjalanan spiritual ini, kalau kita lihat Al-Fatihah ini perjalanannya bertahap. Jadi Allah menuntun kita membaca Al-Fatihah untuk memahami Allah sebagai huwa dulu, sebagai dia dulu, tidak langsung sebagai anta, tidak langsung sebagai engkau. Tiba-tiba tadi setelah huwa lalu la ilaha illa anta, yaitu di dalam ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, tapi uniknya ya kalau kita baca itu nganu Mas Sirot, kita ini kadang-kadang kan pikiran kita atau kebiasaan kita itu gini, kalau punya permintaan baru menyembah, baru memuji. Misalnya saya ini kepengen dikasih Mas Sirot misalnya sayur asem, saya kan muji Mas Sirot dulu, tapi saya pengen sayur asem dulu terus baru memuji kan beda. Saya muji dulu terus Mas Sirot, wah masakan sayur asemnya enak banget deh, kata teman-teman gitu, masaknya Mas Sirot enak banget. Mas Sirot kan mungkin karena saya puji malah jadi ngasih saya ya dan tapi seneng tadi ya. Iya karena seneng dipuji. Tapi kadang-kadang niat saya nggak gitu, niat saya pengen dikasih terus saya baru muji, padahal rumus spiritualnya enggak, memuji dulu, menyembah dulu, baru meminta. Kan iya baru meminta. Iyyaka na'budu, kepada engkau hamba menyembah, baru iyyaka nasta'in, kepada engkau, hanya kepada engkau saya memohon pertolongan. Jadi jangan minta tolong dulu, tetapi menyembah dulu. Nah kadang-kadang kita ini kebalik. Ya mayoritas kita begitu sih kayaknya ya. Kalau Mas Sirot ada hajat tertentu mungkin sholatnya jadi lebih ya. Tapi itu nggak salah loh ya. Tapi kuwalik Mas. Tapi daripada nggak sama sekali ya nggak apa-apa lah kuwalik sebentar. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu tiba-tiba setelah la ilaha illa huwa berubah jadi la ilaha illa anta. Nah makanya di Al-Fatihah itu sebenarnya titik kritisnya dan titik perubahan transformasinya di situ Mas. Saya sedang memuji misalnya, sedang memuji presiden misalnya, saya puja-puji, wah luar biasa begini, tiba-tiba di hadapan saya. Wah itu kan mungkin rasanya kenikmatannya luar biasa ya, merasa kenikmatan luar biasa. Dan saat seperti itu, saat seseorang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu dia masuk di dalam dimensi kenikmatan yang luar biasa, karena langsung di hadapan dia kan setelah dipuji-puji tadi, setelah bismillahirrahmanirrahim kita puji kasih sayangnya, kita puji cintanya, kita puji pemeliharaan Allah kepada semesta, kita puji keadilannya dalam maliki yaumiddin ya. Setelah kita puji itu
lalu getarannya itu harus luar biasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah ini loh, yang kita minta tolong itu apa sih? Kalau biasanya, maaf ya, kalau Mas Sirot, saya, mungkin Mas Fatih atau siapa, itu kalau minta tolong biasanya soal materi ya Mas ya? Kebanyakan ya, kalau Mas Sirot ya semoga skripsinya gampang kan gitu. Ya tentu itu nggak salah Mas ya, ya tetap doa kayak gitu nggak masalah itu. Semoga nanti dapat jodoh yang baik, ya dapat rezeki pekerjaan yang baik, itu doa-doa. Tapi doa paling indah itu doa ihdinas siratal mustaqim. Jadi apa sih yang kita mintain tolong kepada Allah? Yaitu minta tolong tentang hidayah. Karena ego selalu tersesat, Mas. Nah ya, jadi kalau dalam tasawuf itu ada nafas kolbiyah, itu ego psikologis itu. Ada nafas ruhaniyah. Nah, nafas kolbiyah atau ego psikologis itu selalu berkonflik, selalu bingung. Maka yang kita minta itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Karena kalau nggak ditolong Allah tetap bingung, Mas. Jadi logika itu tidak pernah berhenti berkonflik. Betul, Mas. Jadi logika itu, kalau logika logika egoistik ya, itu selalu berkonflik. Misalnya Mas Sirot misalnya dapat seorang istri begini, egonya akan bilang, wah seandainya lebih dari itu. Kalau istrinya terlalu begini, seandainya dia tidak begitu. Jadi itu dinamika ego psikologis itu selalu begitu. Karena dia selalu begitu, maka hanya Allah yang bisa menolong kita agar kita bisa melampaui ego itu tadi. Ego yang selalu berkonflik tadi, ego yang selalu berada di dalam dualitas, Mas ya. Dalam dualitas seneng susah, dalam dualitas gagal hasil, dalam dualitas yang kutub kayak ombak di laut. Kan ombak di laut selalu ada. Selalu ada ombak datang dan selalu ada ombak pergi. Begitulah kehidupan. Maka kita minta tolong ihdinas siratal mustaqim, yaitu minta tolong terhadap jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang jalan non dualitas itu. Kalau dalam bahasa sufi, jalan kefanaan. Nah itu kalau nggak ditolong Allah nggak bisa. Nah kalau ihdina itu gini, Mas ya, hidayah atau ya Allah saya beri petunjuk itu maknanya sebenarnya begini. Kalau Mas Sirot nanya saya, Pak Mustamir, Masjid Al-Fatah itu mana? Saya tunjukin nih di sini. Itu, Mas. Nah itu kan saya tunjuk, itu belum hidayah, Mas. Itu baru memberitahu, baru taklim. Kalau itu baru memberitahu. Tetapi kalau hidayah itu bukan cuma memberitahu. Mas Sirot saya gandeng, saya antar ke masjid sampai pintu gerbangnya, sampai masuk, namanya hidayah. Jadi minta hidayah kepada Allah itu maknanya kita memohon kepada Allah untuk dibawa, bukan sekedar diberi petunjuk loh, Mas. Jangan dimaknani hanya itu gitu, bukan. Kalau itu belum hidayah, kalau itu hanya memberitahu. Atau kalau dalam bahasa tasawuf hanya ilmu yakin. Tapi hidayah itu sampai hakul yakin, sampai keyakinan yang mendalam, dan itu tidak mungkin tanpa pertolongan Allah. Maka saya selalu bilang, Mas Sirot ya, dalam kuliah-kuliah saya itu kan saya selalu bilang, makrifat itu diberi, tidak bisa diikhtiari. Yang kita bisa lakukan itu bersyariat, lalu berada di dalam hakikat. Ya, jadi hakikat itu memberi makna, itu tugas kita. Tetapi sampai di level makrifat itu nggak ada ikhtiarnya, itu pemberian, itu ihdinas siratal mustaqim, maknanya itu begitu. Nah tetapi ini hebatnya ya, kalau di dalam Islam itu orang itu ketika sudah sampai di puncak spiritual harus kembali membumi, Mas. Kan gini, ini contoh yang sederhana, contoh yang mungkin bisa mewakili apa yang saya sampaikan, itu Isra Mi'raj. Jadi Rasulullah berada di dalam puncaknya spiritualitas, yaitu ketika bertemu Allah secara langsung di Sidratil Muntaha ya. Waktu at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah. Tapi setelah itu Rasulullah kembali ke bumi. Nggak ke sana terus, kan ada nabi yang ke langit, di langit terus ya. Rasulullah nggak, kembali ke bumi. Dan itulah sebenarnya konteksnya ihdinas siratal mustaqim, lalu kembali ke realitas hidup. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, yaitu jalan orang-orang yang kau beri petunjuk. Artinya Rasulullah masuk lagi ke dalam realitas kehidupan. Jadi kesufian atau tasawuf, Mas ya, itu
jangan hanya ditampakkan di dalam ritual, di dalam sholat, mungkin kalau di dalam zikir, bukan hanya itu, tetapi harus masuk ke dalam dunia realitas hidup sehari-hari kita itu. Makanya di situ siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi Al-Qur'an mengajak kita balik lagi ke bumi ya. Jangan Mas Sirot misalnya nari sufi jangan ekstase terus, nanti nggak kuliah-kuliah ya. Iya nggak? Nari sufi sudah ekstase kenikmatan gitu, sudah nggak ada kenikmatan yang lain lagi, sudah saya tak nari sufi terus itu. Enggak, kan harus dihentikan bukan yang dihentikan itu sebenarnya dinamikanya. Kalau ruhnya nggak boleh berhenti. Kalau ruh kefanaannya itu harus terus Mas. Tetapi dinamika psikologis dan fisiknya kan harus berhenti. Masa muter terus sampean? Ya, harus ada akhirnya kembali. Itu maksudnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, setelah itu, setelah Allah tadi la ilaha illallah, lalu di dalam ayat ke-6 sampai ayat ke-7 itu apa namanya? La ilaha illa anta. La ilaha illa anta, nanti akhirnya la ilaha illa ana. Ana itu orang sudah menyatu dengan realitas kehidupan yang dia rasakan sebagai dalam tanda petik penyatuan. Ini harus dikasih tanda petik ya. Karena kalau nggak dikasih tanda petik nanti memaknainya biopsikologis Mas. Yang dimaknani biologisnya. Jadi mungkin Mas Rod pernah dengar ya, manunggaling kawula Gusti. Oh, saya dengar kan. Itu jangan dimaknani biopsikologis. Kalau biopsikologis itu egoistik dan itu mesti salah. Karena ego itu nggak bisa bener. Jadi imajinasi kita tidak bisa mencapai kebenaran. Ya, nggak bisa mencapai kebenaran hakiki. Kalau kebenaran relatif sih iya, tetapi kebenaran hakiki nggak bisa. Jadi yang dimaksud manunggaling kawula Gusti itu manunggaling kawula Gusti dalam makna spiritual. Jangan dimaknani biopsikologis. Nanti dimaknani biopsikologis kan lucu nanti. Jadi di dalam diri saya ada Allah. Lah Allah kalau di sana nggak ada berarti. Nanti jadi keliru. Dan itu sering menjadi apa ya, sumber-sumber perdebatan yang nggak selesai-selesai sih. Karena memang manunggaling kawula Gusti itu sebaiknya dan seharusnya ya dimaknani secara ruhaniyah yang hanya bisa dipahami. Ini bukan pemahaman logika ya, hanya bisa dipahami di dalam zikir. Tidak bisa dipahami secara logika gitu Mas. Kalau dimana secara logika bingung, karena sifat logika itu kalau mustamir di sini nggak mungkin ada mustamir di sana. Iya kan? Jadi itu pemahamannya terkait dengan rasa ya Pak? Iya rasa. Tapi rasa ini, nah seringkali teman-teman juga kurang tepat kita maknani rasa dimaknani emosi. Beda Mas. Rasa itu orang Jawa rasa itu bukan emosi loh. Nah kita maknanya emosi. Nah, emosi apalagi terus apa maknanya dimaknani hal-hal yang bersifat itu kan psikologis. Kalau emosi kan pure psikologis kan. Itu rasa itu bukan psikologis Mas. Rasa itu ruhani. Jadi benar bahwa itu rasa, tapi jangan terus Mas Sirot memahami rasa sebagai dinamika psikologi. Itu nanti salah lagi. Nah, jadi pemahaman la ilaha illa ana ya, kalau la ilaha illa huwa sama la ilaha illa anta itu masih bisa kita omongin. Makanya isih ono ayate, isih ono hurufe. Mas Sirot pernah dengar nggak? Al-Quran qadim wahyu minulya tanpa tinulis iso diwaca. Nah Al-Quran yang nggak tinulis itu yang baru la ilaha illa ana. Itu maksudnya yang kalau apa namanya itu syair-syair tasawuf seperti itu dimaknani, jangan dimaknani biopsikologis. Misalnya dimaknani Al-Quran qadim itu kalau Al-Fatihah sebagai la ilaha illa huwa dan la ilaha illa anta itu saya ditulis Mas. Isih ono ayate. Ada ayatnya. Tapi ada Al-Qur'an yang qadim yang tanpa tinulis. Tapi iso diwaca itu yang la ilaha illa ana. Itulah yang manunggaling kawula Gusti. Ya. Maka saya itu pesen manunggaling kawula Gusti jangan digunakan dalam perdebatan syariat. Ya memang tetap salah. Udah dimusyrik sih. Dan bisa menimbulkan efek-efek psikologis nggak bagus. Misalnya murid-muridnya saya Siti Jenar ya, karena memahami manunggaling kawula Gusti dalam makna biopsikologis ya, jadi berbuat jahat.
Karena memaknainya, oh ini Allah aku, kan Allah ada dosa. Nah, dia mau berzina, mau ngapa-ngapain nggak ada dosa, wong sing nglakoni Allah. Kalau dimaknani begitu selalu membawa mudarat. Maka jangan dimaknani begitu. Dimaknaninya dalam ruang-ruang zikir. Ya, jangan dimaknani dalam ruang-ruang muamalah. Makna dohirnya ya, harus dimaknani dalam, harus dirasakan ya, dirosokan. Jadi Mas Irot bilang ya, diroso di dalam suasana zikir. Nah itu di dalam ya, tetapi kalau keluar nganggo syariat, karena syariat itu diturunkan Allah untuk mengatur pola hubungan interpersonal. Kalau intrapersonal nganggone zikir, nganggone ilmu hakikat. Kepada saya, kepada diri saya pakai hakikat. Tetapi saya kepada orang lain saya pakai syariat. Nah, gitu, itu jadinya lebih nyaman. Jadi kedua-duanya ini harus seimbang ya. Iya, harus ini, harus ngerti empan papan. Kalau orang Jawa itu empan papan. Kalau kepada diri kita muhasabah itu jangan pakai logika. Tapi jangan pakai logika material maksudnya, tetapi pakai logika spiritual. Jadi muhasabah masuk ke dalam man arofa nafsahu, itu ruang-ruang hakikat yang kita melampaui syariat. Tapi kalau sudah hubungan dengan dunia luar, hubungan dengan harta, ya misalnya orang punya harta sekian, lalu disedekahkan atau dizakatkan sekian, itu sudah pakai syariat, karena itu hubungannya dengan dunia luar. Ya, kalau dunia luar ya udah pakai syariat, itu ditata oleh syariat yang diturunkan oleh Rasulullah, yang dibawa oleh Rasulullah. Tapi dalam dunia batin nganggone hakikat. Nah itu ya, jadi ini Fatihah harus kita maknani dengan itu salah satu cara memaknai Fatihah, bahwa Fatihah itu awalnya la ilaha illallah, lalu la ilaha illa anta, pada akhirnya yang tanpa tinulis yaitu rasa yang di dalam tadi itu la ilaha illa ana. Ya saya kira gitu Mas Irot untuk hari ini. Baik sobat mengatasi ngaji tasawuf saintifik, ternyata makna Fatihah itu begitu dalam ya. Ada tadi la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa, dan la ilaha illa ana, seperti itu. Mungkin sekian pada episode kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Dr. Mustamir atas berbagi ilmunya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.